Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi ya. Sebelum kita mulai, kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, berdoa dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Selesai. Nah, kita lanjut. Dimana sekarang ini kita membahas tentang apa? Kita membahas tentang ancaman dan kejahatan komputer. Sebenarnya komputernya nggak jahat, yang jahat pelaku atau manusianya sebenarnya. Oke, kita ngebahas tentang ini ya. Ada beberapa istilah kejahatan ya, mungkin saya aja yang menjelaskan dulu ya. Seperti contohnya adalah begini, ada istilah dulu di dalam kejahatan: cybercrime, computer crime, abuse, fraud, Lampard, terus juga belum lagi dan yang lain-lain. Lampard itu pemain bola. Next. Nah, ini istilah untuk apa? Ya, istilah untuk orang-orang atau suatu kelompok ya. Contoh kecil misalnya gini, orang yang ngambil ayam disebut maling, orang yang matiin orang disebut pembunuh. Ya gitu-gitu ya. Nah kalian terserah dah. Kalau kalian misalnya mau namain anak kalian nanti cybercrime juga nggak apa-apa. Keren kok itu. Di tahun depan itu tahun 10 tahun lagi nama cybercrime itu keren. Kalau kalian mau namain anak kalian, namanya siapa ini? Cybercrime. Wih, cybercrime namanya ternyata bagus juga. Oke. Ini ancaman dan kejahatan yang salah satunya adalah contohnya ya. Contohnya ini adalah contoh kata sandi diambil. Komunikasi disadap, pencurian motor, beda ya, pencurian kartu kredit kan gitu ya. Terus juga homepage dalam web front end kalian atau hacking, terus juga situs atau email kalian ya, spamming, terus juga pengambil alihan situs kalian jadi milik orang lain, terus juga akses internet. Misalnya pencurian, contoh kecil misalnya wifi kalian tiba-tiba kok ada anak kecil di depan rumah 12 orang gitu ya, itu contoh aja gitu. Itu juga kejahatan kayak nama domain. Contoh kecil misalnya gini, kita misalnya BCA kita ganti ABC atau BAC, kan kadang ada yang salah ketik, terus langsung tiba-tiba masuk ke homepage kalian gitu kan. Terus dia masukin nomor transaksi, masukin user password yang bisa kalian ambil, lalu nanti kalian pergunakan untuk kepentingan kalian yang lain, entah bayar kosan, entah juga jajanin perempuan kalian atau pacar kalian gitu dengan duit haram, atau mungkin yang lain sebagainya. Nah, itu salah satu contoh kasusnya. Sekarang bagaimana ceritanya, apa yang bisa kita lakukan saat kita itu mengalami hal tersebut? Doa sih yang paling penting. Terus juga berpikir bahwa kalian itu telah melakukan kesalahan di hari-hari yang lalu sehingga kalian dibalas di hari ini. Itu bisa jadi, itu paling penting sih sebenarnya. Oke, dalam sebuah hal logika seperti apa gitu ya. Contoh misalnya saat lagi password kalian di crack misalnya gitu kan. Contoh toolsnya kita punya Freezer, terus juga ada Asterisk Logger, tahu sekarang versi berapa. Terus juga apa yang harus kita lakukan nih? Nah, pertanyaannya adalah, lu mau ngapain orang lu yang dihack? Kecuali lu mau ngehack. Nah, kalau lu yang dihack, yang harus dilakukan adalah kalian melakukan factory. Kalau di handphone ya reset factory. Kalau di handphone. Kalau kalian kena misalnya debit kalian itu tiba-tiba hilang, ya kalian langsung tutup, minta sama banknya. Tutup. Kan gitu. Handphone kalian hilang, mobile kalian ada di situ, ternyata di handphone kalian pertama handphone kalian nggak kalian passwordin, yang kedua kalian catat username sama password ya di note kalian. Nah kalian takut nih, ya kalian minta tutup mobile bankingnya, selesai urusan. Kalau untuk masalah foto aja nggak masalah lah dia sebar-sebar, kecuali di situ ada foto-foto yang nggak enak dilihat. Contoh kecil misalnya foto kalian yang misalnya lagi jelek itu takut disebar, itu mau biarin aja itu. Tapi untuk masalah keuangan, contoh di mobile banking, internet banking, justru kalian save di note di handphone kalian, terus handphone kalian juga nggak di password aja bisa dijebol.
atau bisa di jailbreak ya, itu segera ditutup gitu. Sekarang ini orang Indonesia ini baratnya udah banyakan yang jahat tapi pura-pura baik dibandingkan yang baik. Justru yang baik kebanyakan diem. Bahkan sekarang yang baik pura-pura jahat. Makin gak kelihatan aja. Dulu di Bali tahun 1980-an, 1990 parkir mobil sama kunci-kuncinya nggak hilang. Sekarang jangankan orang kita, orang bule aja dijambret kan begitu, sampai nangis-nangis. Oh nangis-nangis dia ngomong apa, aku juga nggak ngerti, itu ada di Instagram. Oke, lanjut. Nah, sekarang pertanyaannya adalah setelah kalian blok, nah itu penting gak sih Pak kita tahu tools-toolsnya? Penting. Buat apa? Karena kalian bisa menjaga. Ketika kalian tahu tools yang mereka gunakan, maka kalian tahu juga tools untuk menjaga. Kayak gitu ya. Contoh misalnya gitu ya, kegiatan misalnya kalian komputer kalian mau diterobos gitu kan. Pakai ya misalnya dari pihak atau orang lain gitu, kayak internet dihilangin, jangan sampai kena internet komputer lain. Terus juga kalian pengen nyoba-nyoba masuk ke dalamnya gitu kan. Kalau Kismet, Nessus, Nord itu salah satunya. Terus juga Netcat itu juga buat yang ngilangin internet gitu kan. Ya ada banyak tools yang kalian bisa lakukan. Tapi pertanyaannya, tools apa untuk menjaga supaya tools ini nggak masuk? Jadi kita harus punya tools lagi kan gitu kan. Ya ada toolsnya, salah satunya itu yang harus kalian punya gitu. Yang kalian punya salah satunya adalah Wireshark. Di mana Wireshark sendiri itu adalah sistem administrasi jaringan. Paket masuk, paket keluar kelihatan. Kalian akses pakai apa, kalian akses pakai ini kelihatan dalam satu jaringan. Kalian juga bukan hanya bisa melindungi sebenarnya menggunakan Wireshark. Bahkan Wireshark sendiri dalam sistem administrasi jaringan juga bisa membantu kalian untuk menerobos. Sebenarnya keamanan itu ya. Tapi kalian juga karena tools itu tersebut komplit, kalian juga bisa dibantu oleh dia untuk melakukan tindakan-tindakan yang gak baik. Jadi tergantung sih sebenarnya. Contoh kecil misalnya pacul. Pacul ya buat macul, naruh singkong di situ, nanam padi pakai pacul, dipaculin dulu tanahnya. Itu fungsi aslinya. Cuma buat maculin orang bisa nggak? Coba aja pundak orang kamu lu pacul, bisa. Tapi jadinya kejahatan sama gitu kan. Makanya yang sebenarnya paling penting itu di depan adalah akhlak. Kalau ngaji ya jarang, sholat ya nyuruh doang. Ini terus bilang orang lain lebih baik. Terus kita juga kelihatan mendukung orang, sering julid juga, dalam hati dendam. Ini itu yang bisa membantu kita merusak diri. Nah, sebenarnya di depan itu adalah akhlak. Akhlak itu yang kurang di kita sebagai manusia. Kembali lagi, manusia itu sekarang jahatnya banyak, yang baik juga dikit, cuma juga pura-pura jahat. Ini yang kita harus lihat. Jadi bagaimana tools atau alat kita dalam bentuk software atau aplikasi yang ngebantu kita untuk menjaga. Tapi tools tersebut juga bisa untuk menyerang. Nah, salah satunya adalah kalian menggunakan Wireshark. Nah, yang pertanyaan berikutnya adalah, nah, Wireshark ini buat apa, Pak? Nah, pertanyaan itu penting tuh. Wireshark buat apa? Itulah maksud dari saya, di mana kalian coba fungsi dasar tools, terus juga Wireshark seperti apa. Ini tugas untuk minggu depan sebenarnya, yang kalian sudah mampu dan bisa menjelaskan menggunakan Wireshark. Satu tool saja ya, jangan semuanya sama menjelaskannya. Yang sama saya delete. Itu kalau dibuka Wireshark, menunya aja udah banyak banget. Kalian bisa pilih salah satu aja, bukan menunya ya, malah justru sub menu ya. Sub menu dari misalnya menu apa, kalian pilih A gitu, sub menunya ada B, C, D, kalian pilih yang D aja, nggak apa-apa, karena saya cuma minta satu. Nah, itu untuk tugas tahun depan, tugas minggu depan kalian selesaikan, jangan sampai enggak. Oke? Nah, dari hal ini sampai sini aja dulu ya.
Next berikutnya kita akan bertemu lagi membahas tentang masalah keamanan komputer di sesi berikutnya. Gitu ya. Ini ada tugasnya, kalian kerjakan dulu, minggu depan dikumpulkan. Oke, jangan lupa kalian follow Instagram saya Multimedia CS. Di situ tempat-tempat kita buat tertawa bareng lah, baper-baperan dan segala macem. Kalau mau kolaborasi juga kalian bisa kontak aja saya, ntar saya panggilkan kawan-kawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.